Kami adalah keluarga. Kami adalah teman. Kami adalah profesional. We are Indofood. Perkenalkan, saya Divani Cikal dengan NIM A0212211037. Nama saya Muhammad Fikri Burnama Ramadan dengan NIM A0222211061. My name is Dwi Reski Nurzika, NIM A0212111158. Saya Arham Nur Al-Islam dengan NIM A0122211079. Saya Ahmad Fauzan Usman dengan NIM A0212211175. Nama saya Andiaranto Kusmadewa dengan NIM akhir 142. Sekarang kita akan masuk ke dalam perencanaan agregat dari PT Indofood. Perencanaan agregat merupakan suatu proses menetapkan kapasitas produksi secara keseluruhan untuk memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan untuk meminimalisir total biaya produksi. PT Indofood tentu saja menerapkan perencanaan agregat ini juga dalam memproduksi setiap jenis produknya. Perencanaan produksi perusahaan ini menggunakan metode agregat yaitu level strategi. Penyusunan perencanaan produksi dengan menggunakan level strategi ini dengan kapasitas produksi per hari tetap dan output per bulan ditentukan dengan jumlah hari kerja. Perhitungan perencanaan produksi ini menggunakan persediaan pada periode awal 0 dan juga dilakukan perhitungan dengan persediaan pada periode awal sebesar 1092 ton berdasarkan kekurangan output per bulan yang tidak dapat memenuhi permintaan. Tujuan dari perencanaan produksi dengan menyediakan produk awal periode ini adalah agar perencanaan produksi berjalan lancar untuk memenuhi permintaan produk. Dari kami ada beberapa saran mengenai perencanaan agregat produk yang dapat dilakukan oleh PT Indofood agar lebih efisien. Yang pertama itu dengan menganalisis permintaan pasar. Dengan melakukan analisis secara menyeluruh terhadap permintaan pasar untuk produk makanan yang diproduksi oleh PT Indofood, lebih tepatnya dengan memahami tren konsumen, musimanitas produk, dan preferensi pasar, maka PT Indofood dapat menyesuaikan permintaan dengan produk yang diproduksi. Kemudian PT Indofood juga harus mengetahui bagaimana kapasitas produk yang diproduksi. Setelah melakukan analisis terhadap permintaan, perusahaan PT Indofood ini perlu untuk memperhatikan kapasitas produksi saat ini untuk setiap fasilitas produksi yang dimiliki oleh PT Indofood. Selain itu, perlu juga melakukan evaluasi keandalan mesin, ketersediaan bahan baku, dan kapasitas tenaga kerja serta jam kerja yang diberikan oleh setiap pekerja dalam perusahaan tersebut. Kemudian saran yang dapat perusahaan tersebut lakukan juga adalah memilih strategi produksi yang baik. Dengan cara memilih strategi produksi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, misalnya, PT Indofood dapat memilih antara strategi produksi konstan, fleksibel, ataupun musiman berdasarkan karakteristik produk dan permintaan pasar. Maka PT Indofood ini dapat memproduksi makanan maupun minuman yang sesuai dengan permintaan pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang transportasi dan logistik yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Bagi dunia usaha, transportasi merupakan bagian penting dalam sistem logistik dan berfungsi sebagai sarana penunjang pergerakan barang. Menyediakan sarana transportasi meningkatkan efisiensi sumber produk. Transportasi tidak hanya mempengaruhi harga produk, tetapi juga biaya dan waktu distribusi, sehingga perlu dilakukan pemilihan alat transportasi yang tepat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menggunakan sistem pengiriman langsung dari produk ke pelanggan tanpa melalui gudang atau fasilitas pendukung lainnya. Strategi ini ditetapkan oleh PT Indofood karena menghasilkan barang yang berumur pendek dan mudah rusak pada saat pengangkutan atau pembongkaran muatan. Strategi ini biasa disebut dengan direct supply. Strategi ini menghilangkan penggunaan fasilitas gudang sehingga menghemat biaya fasilitas, namun memungkinkan biaya transportasi menjadi lebih tinggi karena kecilnya peluang untuk mencapai margin biaya yang tinggi dalam aktivitas transportasi. PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga menjual melalui agen dan distributor. Dengan menjalin kerjasama dengan agen dan distributor, PT Indofood dapat memperluas jangkauan penjualan produk. Agen dan distributor harus bertanggung jawab untuk mengirimkan produk langsung dari gudang dan mengantarkannya ke toko atau pelanggan di wilayahnya. Nah, PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan perusahaan yang sukses bergerak di bidang industri dan produsen untuk konsumen yang bergerak dalam berbagai kategori, yaitu mie, susu atau makanan ringan, dan juga penyedap rasa. Produk yang paling terkenal oleh PT Indofood ini tersendiri itu adalah produk Indomie yang biasa kita konsumsi. Tidak hanya terkenal di Indonesia, tapi juga sudah terkenal di luar dari Indonesia. Saran dari kelompok kami untuk transportasi adalah dengan menggunakan akomodasi transportasi yang cukup besar seperti kapal, truk, atau kontainer dan kereta api untuk menambah efisiensi produk dalam menjangkau wilayah-wilayah tertentu. Perlu juga dilakukan optimalisasi rute pengiriman dengan menggunakan sistem perencanaan rute yang canggih dan mengoptimalkan pengiriman dan meminimalisir jarak tempuhnya. Dengan cara ini tentunya akan menjadi
pemanfaatan teknologi yang sangat berdampak bagi perusahaan agar pengiriman barang akan menjadi lebih mudah dan juga tertata dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai global supply chain dalam kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi, global supply chain sendiri merupakan sistem global yang mana digunakan sebagai penghasil produk maupun layanan. Rantai pasokan global ini merupakan rantai pasokan yang mana akan melibatkan supplier atau penyedia barang serta pelanggan dari negara lain. Nah, dalam kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk, mereka tentu saja mendapatkan bahan baku dari berbagai tempat di seluruh dunia untuk mendapatkan kualitas, deal, dan harga yang baik untuk produksi mereka. Salah satu contohnya adalah PT Chunchai Chili Foodstuff Co. Ltd. yang merupakan perusahaan agribisnis di kota Shenkyu, Provinsi Henan. Perusahaan yang berada di wilayah Zhejiang ini bekerja sama dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam memasuk hal-hal seperti cabai kering, chili powder, chili flakes, chili granules, chili oil, dan garlic powder. Sebelumnya telah dijelaskan global supply chain pada PT Indofood oleh teman saya. Selanjutnya, saran kami kepada PT Indofood terkait global supply chain-nya yaitu perusahaan harus mempererat hubungan baik dengan para supplier, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Karena perusahaan yang berlatar belakang Indonesia yang demand-nya dapat mencapai 80 negara secara global, PT Indofood Sukses Makmur Terbuka tidak hanya membawa nama perusahaan, namun membawa nama bangsa. Produk seperti Indomie yang mendunia harus tetap dijaga kualitas, cita rasa, dan otentiknya demi menjaga nama brand. Dan itu memerlukan kerjasama dan keterlibatan antar semua pihak. Pada poin keempat, kita masuk pada analisa mengenai Enterprise Resource Planning pada PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur menggunakan sistem Enterprise Resource Planning untuk mengendalikan rantai pasokannya secara efektif, di mana penerapan pada sistem ERP di PT Indofood membantu dalam mengatur proses perencanaan dan juga pengendalian produksi, di mana mereka memperhatikan persediaan di gudang dan membantu dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Sistem ERP juga membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola operasinya, meminimalkan biaya produksi dan logistik, dan juga meningkatkan kualitas produk serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada penerapan ERP ini harus diperoleh dengan 3 modul utama, di mana modul-modul tersebut itu adalah modul finansial, akuntansi, dan juga sumber daya manusia. Dan dari ketiga modul ini mereka bergerak secara terpisah sehingga perusahaan tidak bingung ketika harus mengimplementasikan ketiga ini secara berlangsungan. Pada penerapan sistem ERP ini juga sangatlah berguna bagi perusahaan karena pada sistem ini mampu mengurangi beban-beban biaya karena adanya integrasi dan juga monitoring yang berkelanjutan. Sistem ERP pada PT Indofood adalah mampu menyesuaikan minat konsumen dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat yang lebih efisiensi dalam memaksimalkan hasil pendapatan. Manfaat dari penerapan sistem ERP pada PT Indofood ini berguna dalam menjaga kualitas yang dihasilkan, di mana agar kualitas itu bisa yang telah jadi bisa tetap terjaga dari masa ke masa, agar para konsumen juga merasa puas, sehingga inilah yang menjadi acuan mengapa sistem ERP ini banyak ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Serta penerapan ERP ini juga mampu minimalisir terhadap beban-beban yang dikeluarkan bagi sebuah perusahaan. Biaya ini contohnya masuk ke dalam biaya pengelola software dan juga hardware. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada PT Indofood dapat mengambil beberapa langkah atau saya memberi saran dalam mengoptimalkan penerapan Enterprise Resource Planning ini. Yang pertama, meningkatkan integrasi lintas departemen. PT Indofood dapat mengoptimalkan integrasi lintas departemen untuk mengurangi kekurangan informasi dan kekurangan komunikasi antara departemen. Yang kedua, ada meningkatkan visibilitas di seluruh rantai pasokan, di mana PT Indofood itu dapat menggunakan sistem ERP dalam meningkatkan visibilitas di seluruh rantai pasokan yang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penerapan ERP dapat membantu PT Indofood mengurangi biaya produksi dan juga logistiknya yang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, meningkatkan kualitas produk. PT Indofood dapat mengoptimalkan proses produksi untuk meningkatkan kualitas produk yang akan memperoleh kepuasan yang lebih tinggi daripada konsumen. Yang kelima, mengurangi biaya produksi dan juga logistik. PT Indofood dapat mengurangi biaya produksi dan logistiknya dengan menggunakan sistem ERP yang akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo.